Sungguh menyedihkan, para sahabat Nabi tak kuasa menangis dan menjerit hingga pingsan saat menjelang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, dahulu saat Nabi melaksanakan haji wada tepatnya saat sedang wukuf di Arafah di hari Jumat Ba'da Asyar, turunlah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam jadi agama bagimu." Saat itu, Nabi tengah berada di atas seekor unta. Malaikat Jibril lantas memerintahkan Nabi untuk mengumpulkan para sahabat dan memberitahu mereka tentang telah sempurnanya agama Islam serta tidak ada wahyu lagi yang turun setelah ini. Nabi lantas pulang dari Makkah menuju Madinah untuk mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian, Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan yang telah dikatakan malaikat Jibril berkenaan tentang telah sempurnanya agama Islam. Mendengar kabar gembira ini, bergembiralah seluruh para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Semua para sahabat terlihat senang dan bahagia kecuali satu orang, yaitu sahabat Abu Bakar. Beliau benar-benar terlihat sangat sedih. Sahabat Abu Bakar lantas kembali pulang ke rumah. Beliau lalu tutup pintu rumahnya rapat-rapat dan meluapkan rasa sedih dalam tangisan di sepanjang malam dan siang. Kabar kesedihan Abu Bakar ini lantas diketahui para sahabat lainnya. Mereka lalu pergi dan berkumpul di rumah Abu Bakar untuk meminta klarifikasi atas kesedihannya. Para sahabat berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis di saat gembira dan sukacita disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Wahai para sahabatku, kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar bahwa apabila sebuah perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang? Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, Hasan dan Hussein akan menjadi yatim, dan istri-istri Nabi akan menjadi janda." Mendengar penjelasan sahabat Abu Bakar, menjeritlah para sahabat dan tak kuasa menahan tangisan air mata. Para sahabat lain yang mendengar tangisan dan jeritan di kamar Abu Bakar, lantas mendatangi Nabi dan mengadukan peristiwa itu. Nabi lantas bergegas menuju para sahabat yang tengah bersedih dan berkata, "Kenapa kalian menangis?" Sahabat Ali menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku mendengar dari ayat ini bahwa wafatnya Rasulullah." "Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Benar apa yang dikatakan Abu Bakar itu, sungguh telah dekat kepergianku dari sisimu, dan sudah tiba saat perpisahanku denganmu." Ketika sahabat Abu Bakar mendengar penjelasan Nabi, maka menjeritlah ia dengan sangat keras sekali hingga akhirnya pingsan dan tersengkur tak sadarkan diri. Sementara badan sahabat Ali gemetar, di sisi lain para sahabat lainnya terguncang hatinya dan merasa takut. Para sahabat lantas menangis dengan sangat hebat, tidak hanya itu gunung dan bebatuan juga ikut menangis. Menangis jugalah para malaikat di langit, bahkan cacing-cacing, binatang di hutan maupun di laut semuanya bercucuran tangis air mata. Nabi Muhammad lantas bersalaman dan berpamitan dengan para sahabat. Nabi juga terlihat menangis saat memberikan wasiat kepada mereka. Dikisahkan, dahulu sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Meski sudah sakit parah, Nabi Muhammad masih tetap menjadi imam sholat 5 waktu. Merujuk buku sirah Nabi, pada hari-hari terakhirnya Nabi Muhammad hendak pergi ke masjid untuk mengimami sholat Isya. Namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan, beliau akhirnya pingsan. Setelah bangun, beliau berupaya untuk berangkat ke masjid lagi. Namun, lagi-lagi pingsan. Hal ini berlangsung hingga 3 kali. Akhirnya, Nabi Muhammad meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat menggantikan posisi beliau yang tidak sanggup mengimami lagi. Maka sejak saat itu, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Total ada 17 sholat di mana Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan Nabi Muhammad masih hidup. Mendekati hari-hari terakhir, Nabi Muhammad merasakan kalau kondisinya mulai membaik. Demam yang menyergap tubuh beliau selama ini menjadi reda. Beliau kemudian menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Nabi Muhammad dibopong Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadil bin Abbas ketika hendak menuju masjid. Para sahabat gembira sekali ketika melihat kondisi Nabi Muhammad yang membaik sehingga bisa datang ke masjid.
Sayyidina Abu Bakar yang sudah mengambil posisi imam sholat hendak mundur setelah melihat kedatangan Nabi Muhammad. Ia mempersilahkan Nabi Muhammad untuk mengimami sholat subuh, namun Nabi Muhammad tidak berkenan. Beliau meletakkan tangannya di pundak Sayyidina Abu Bakar dan memintanya tetap menjadi imam sholat. Dan, sholat subuh ini menjadi sholat terakhir Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu atau Ahad di hari-hari terakhir wafatnya Nabi. Setelah sholat, Nabi menyampaikan ceramah. Para sahabat duduk mengelilingi Nabi Muhammad dan mendengarkan ceramah dengan seksama. Nabi Muhammad bersabda, "Api terus berkobar dan godaan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Aku tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran dan aku tidak akan mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Sepeninggalku, kalian akan banyak berselisih. Apa saja yang sesuai dengan Al-Quran itu berasal dariku, apa saja yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dariku."